Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya New Energy. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dari video kemarin atau dari video sebelumnya. Sedikit saya ulang, di video sebelumnya saya membahas rangkaian kit power atau driver. Yang saya ingin tekankan lagi di sini adalah keseimbangan antara kapasitas speaker dan daya sebuah kit power atau driver tersebut. Jadi intinya adalah keseimbangan. Oke, di sini untuk berikutnya adalah bagian kontrol. Bagian kontrol di sini fungsi utama adalah untuk mengatur frekuensi atau nada tinggi, menengah dan rendah, atau nada low, mid dan high dan seterusnya. Dan di sebuah kontrol terdiri dari bermacam-macam atau banyak sekali jenisnya, dan rangkaian yang paling sederhana adalah sebuah tone control. Di sini ada 3 potensio sebenarnya, cuman yang satu ini nggak tahu entah kemana. Di situ ada volume, ada treble dan ada bass. Atau ada juga bentuk kontrol lain berupa geser yang familiar disebut dengan atau disebut sebagai rangkaian kit equalizer, yang mana kit equalizer mempunyai range atau batas yang lebih luas untuk mengatur nada. Dan di tahap penentuan sebuah rangkaian tone control ini, untuk menentukan hasil yang bagus, usahakan dalam pemilihan komponen kita memilih komponen yang bagus atau yang ori. Karena apa? Dengan komponen yang ori kita bisa merangkai hasil dengan maksimal. Dan pada sebuah rangkaian tone control, di situ ada komponen aktif dan komponen pasif. Yang pertama kita lihat dulu adalah komponen pasif. Untuk komponen pasif, tahap awal yang perlu kita perhatikan adalah resistor di sini. Untuk resistor kita bisa memakai dengan jenis resistor 1/4 watt atau lebih kecil juga tidak masalah. Usahakan yang jenis metal film. Hanya yang paling penting di sini adalah yang berhubungan langsung dengan daya. Usahakan memakai jenis yang 1/2 watt minimal. Dan untuk kapasitor di sini usahakan memilih jenis MKM atau metal film lah. Dan beranjak ke kondensator elektrolit atau elko. Teman-teman bisa mencari referensi di internet atau di sosmed Anda. Tentukan untuk memilih yang sesuai dengan atau yang sesuai bekerja pada rangkaian sinyal untuk yang bagian pengatur nada atau sebagai kopling di transistor kedua transistor ini. Dan untuk kapasitor yang bertugas menstabilkan daya, usahakan minimal diberi dengan nilai 1000 mikro 25 volt agar lebih optimal dan tidak menimbulkan dengung. Dan untuk transistor di sini upayakan carilah transistor yang ori.
Dan tidak lupa juga untuk potensio ini usahakan yang bagus. Karena apa? Dalam rangkaian kontrol atau tune kontrol yang sering kita fungsikan adalah potensio tersebut. Jangan sampai kita memakai potensio dengan kualitas yang rendah, yang mana tidak terlalu lama bisa mengalami kerusakan. Dan untuk tahap uji coba nanti, saya akan merangkai atau membuat tune control dengan catu daya simetris atau dengan daya simetris yang memakai op-amp sebuah IC. PCB seperti ini. Dan untuk merangkai sebuah tune control dengan daya simetris, usahakan kita membuat catu daya yang menggunakan stabilizer agar tidak menimbulkan noise. Oke, berlanjut ke tahap berikutnya adalah rangkaian PSU atau Power Supply Unit atau Power Supply Unit. Dan di dalam sebuah PSU, komponen terdiri dari beberapa bagian. Ada trafo, ada elko, dan ada kiprok. Di sini lagi-lagi, jika kita menginginkan hasil yang maksimal, kita harus menggunakan trafo yang sanggup menyuplai daya dari kebutuhan rangkaian power. Semakin bagus kualitas trafo, maka semakin bagus pula hasil yang dihasilkan atau tenaga yang dihasilkan dari sebuah rangkaian power tersebut. Dan setelah trafo, di situ ada yang namanya kiprok. Bisa juga memakai diode yang dirangkai seperti ini. Nah, di sini kiprok ini atau diode ini bertugas atau berfungsi untuk menyearahkan arus yang dihasilkan dari sebuah trafo, yang mana sebuah trafo menghasilkan arus AC, dan kiprok ini atau diode di sini menyearahkan menjadi arus DC. Dan untuk pemilihan sebuah kiprok, kita bisa memilih atau menentukan yang sesuai dengan kapasitas sebuah trafo. Di situ tertera kekuatan dari sebuah kiprok tersebut dengan satuan ampere. Kita bisa memilih berapa ampere kebutuhan trafo tersebut. Dan setelah arus AC disearahkan oleh kiprok ini, selanjutnya dari tegangan DC yang dihasilkan oleh kiprok ini akan diperhalus atau akan ditampung oleh sebuah atau dua buah elko. Dan elko di sini berfungsi sebagai penampung sementara arus yang dihasilkan pada sebuah trafo. Dan untuk menentukan nilai sebuah kapasitor atau elko ini, kita sesuaikan, lagi-lagi kita sesuaikan dengan kapasitas sebuah trafo.
jangan sampai kita memilih elko itu berlebihan atau kurang. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka kapasitas kecil dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi jangan sampai berlebihan juga, karena apa? Di situ ada efek trafo menjadi berat atau tugas menyuplai daya dari sebuah trafo menjadi terbebani karena kebanyakan elko. Dan di prakteknya nanti saya akan membuat trafo yang mana biasanya berukuran seperti ini atau ukuran segini. Nanti saya akan memperpanjang trafo sepanjang ini. Karena apa? Di sini saya mengejar nilai ampere, dan lagi-lagi keseimbangan jangan pernah ditinggalkan. Nah, di sini kalau kita simak dari video-video sebelumnya, di situ ada benang merah yang mana sangat fatal sekali efek atau reaksinya. Benang merah tersebut adalah dari semua rangkaian di sini adalah satu kesatuan. Dan karena satu kesatuan, konsep keseimbangan sangat diperlukan. Oke teman-teman, itulah cara mudah untuk merangkai sebuah audio. Jika ada yang penasaran atau ada yang berlawanan atau bertolak belakang dengan teori Anda atau konsep Anda, silahkan ramaikan di komentar. Dan jangan lupa, kami tunggu subscribe dari teman-teman sekalian agar saya lebih bersemangat lagi dalam berbagi pengalaman. Dan untuk membuktikan konsep yang saya bahas dari video-video selanjutnya, silahkan ditunggu video berikutnya. Di situ saya akan mempraktekkan hasil dari konsep yang saya bagikan kepada teman-teman semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Energy.